Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir di kelas kita ini untuk sama-sama belajar. Baik, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita telah ketahui bersama bahwa TIK adalah sangat berdampak pada kehidupan manusia, baik berupa dampak positif seperti meningkatnya produktivitas dan efektivitas dan efisiensi. Namun di sisi lain, TIK juga memiliki dampak negatif seperti berkomunikasi tatap muka dan banyak terjadinya berita bohong yang kita selama ini dengan istilah hoax. Nah, selanjutnya di sini saya akan paparkan beberapa dampak positif dan negatif terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang pertama di sini saya akan paparkan beberapa dampak positif terkait dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama, pengelolaan kegiatan keseharian. Nah, kegiatan keseharian kita yang dilakukan dengan bantuan alat teknologi informasi dan komunikasi membuat kegiatan keseharian kita lebih efektif dan maksimal. Nah, contohnya, ketika kita ingin belanja, perlu lagi datang ke toko atau pusat perbelanjaan. Nah, kita dapat melakukan belanja secara online menggunakan perangkat dan gawai kita. Nah, selanjutnya dampak positif yang kedua adalah komunikasi dan hubungan sosial. Nah, komunikasi dan hubungan sosial sekarang ini tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu dengan adanya peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita bisa melakukan komunikasi kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas lagi oleh jarak dan waktu. Nah, yang ketiga, pencarian informasi dan berbagai informasi. Nah, di sini pasti kalian semua tahu yang namanya Google. Nah, Google itu merupakan salah satu mesin pencari yang paling sering digunakan untuk mencari informasi dan berbagai informasi. Dan tentunya untuk menggunakan Google ini pastinya kita harus memiliki alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita dapat mengupdate segala macam informasi dengan menggunakan Google, tapi tentunya kita harus memiliki alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dampak positifnya selanjutnya adalah hiburan. Nah, dengan bantuan alat teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat mengakses beberapa hiburan seperti musik, kita dapat menonton video di gawai, dan beberapa hiburan. Nah, selanjutnya di sini adalah pendidikan. Nah, inilah salah satu bukti dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi sekarang dalam masih kondisi COVID-19 di mana kita tidak diperbolehkan berkerumunan, maka inilah salah satu alat yang digunakan untuk melangsungkan pembelajaran tanpa perlu terhalangi oleh COVID-19. Nah, selanjutnya dampak positif yang selanjutnya adalah lingkungan tanpa kertas. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak perlu lagi menyimpan arsip atau misalkan dokumen tertentu dalam lemari-lemari. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini, kita dapat menyimpan file atau dokumen kita dalam bentuk perangkat lunak atau dalam bentuk dokumen yang bisa disimpan dalam yang namanya sistem cloud atau sistem awan. Dan tentunya dengan sistem cloud dan awan ini, kita dapat menyimpan data tanpa lagi cari-cari di lemari atau di berangkas misalkan. Nah, kita bisa langsung cari saja. Dan tentunya dengan penggunaan TIK ini kita dapat juga menghemat kertas. Nah, selanjutnya dampak positifnya yang selanjutnya adalah pengembangan kecakapan hidup sehari-hari. Nah, dengan adanya TIK ini kita dapat mengembangkan kecakapan hidup kita. Misalkan terkait dengan sesuatu yang kita bingungi, misalkan
sini misalkan terkait dengan pengembangan kecakapan hidup sehari-hari, misalkan terkait dengan persoalan hidup, misalkan ada yang kita tidak tahu, nah kita dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan tentang kecakapan hidup sehari-hari. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan beberapa dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang pertama di sini penyebaran informasi yang salah. Nah, tanda istilah yang paling sering kita dengar yang yaitu hoax. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi yang salah atau tidak benar. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, penyebaran hoax juga bisa dibilang menyebar dengan begitu pesat. Nah, yang kedua ada kecanduan game dan internet. Nah, ini sangat berbahaya. Dengan adanya piranti juga membuat kita terkadang kecanduan game dan internet, akhirnya kita jadi lupa waktu. Nah, dampak negatifnya selanjutnya adalah cyberbullying. Nah, Anda juga harus berhati-hati di sini. Nah, jangan sampai dengan menggunakan peralatan TIK atau misalkan Anda memiliki gawai. Di sini juga harus diwaspadai. Pembulian itu selain juga dalam bentuk lisan, pembulian juga dapat dilakukan dengan non lisan. Salah satunya dengan menggunakan piranti TIK. Nah, selanjutnya berkurangnya aktivitas sosial. Ini juga salah satu dampak negatif dari penggunaan TIK, membuat orang semakin berlama-lama di rumah. Akhirnya apa? Tidak ada aktivitas sosial antar tetangga atau bahkan keluarga. Nah, selanjutnya di sini berkurangnya aktivitas fisik. Nah, di sini maksudnya dengan penggunaan TIK yang terlalu berlebihan bukan membuat kita terkadang membuat kita malas untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi adalah potensi kehilangan pekerjaan. Nah, salah satu dampak positif dari penggunaan TIK adalah membuat beberapa pekerjaan itu digantikan oleh mesin. Namun di sisi lain, penggunaan TIK ini juga membuat pekerjaan manusia itu digantikan oleh mesin. Nah, dampak negatif yang terakhir adalah potensi korban kejahatan. Dan hati-hati, kejahatan sekarang ini juga sangat bervariasi seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kembali ke pribadi kita masing-masing, bijaklah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi agar kita senantiasa mendapatkan dampak positif dan negatifnya. Nah, sekian pertemuan kita untuk hari ini. Dan ingat, besok kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.